Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah penting nikmat nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hadir dalam kajian pada malam hari ini. Salawat beriring salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Hudaybi Siregar. Ya, saya sekarang kuliah di Universitas Sriwijaya Palembang. Hari ini diamanahkan oleh Ustadz saya, guru saya di apa ngaji online, ngaji tahfiz online, Ustadz Zuhairi, untuk jadi MC pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan Al-Fatihah yang dipimpin oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi menambah keberkahan pada kajian kita pada malam hari ini. Sebelum itu, bagi ibu-ibu yang mungkin bisa membuka kameranya agar penyampaian materi lebih eh, lebih bermanfaat nantinya, boleh dibuka kameranya terlebih dahulu. Bagi yang tidak bisa, tidak apa. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Boleh CV-nya. Baik, ini dia biodata, biodata singkat dari pemateri kita yang telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita di Zoom pada malam hari ini. Nama Ustadz Azam Al-Mujahid Az-Zuhairi LC, alamat Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, kewarganegaraan suku Indonesia Jawa, akun media sosial Azam Az-Zuhairi, pekerjaan guru ngaji online, pengurus Yayasan Agensi Travel Haji dan Umroh. Beliau melalui pendidikan yaitu di SMP IT dan SMA IT Darul Quran Mulia Bogor, mengikuti diploma Bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, dan mengambil S1 di Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Beliau juga pernah menduduki pengalaman organisasi, yaitu Organisasi Kemahasiswaan PPI Istanbul, Komunitas Menulis Forum Lingkar Pena Turki, Klub Memanah dan Berkuda di Turki, yaitu Nusantara Furusiesi. Pengalaman bekerja, beliau Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrif Quran di Halakoh Cinta Quran, Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diego, dan Privat Tour Guide di Turki. Pengalaman lainnya, beliau banyak mengisi materi. Pemateri di sharing session bahagia bersama Al-Quran,
Pemateri di kajian tafsir online bulanan rutin KCQ Medan. Pemateri di kajian remaja Muslim Masjid Al-Huda Surabaya. Pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahmah Surabaya. Menerbitkan buku Di Seberang Hagia Sophia. Beliau juga peserta wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor 2018 dan mempunyai sertifikat Tour Leader BNSP. Masya Allah, banyak sekali ya prestasi-prestasi yang eh, nantinya mungkin akan beliau sampaikan dan tidak diragukan lagi bagaimana beliau akan menyampaikan penyampaiannya pada malam hari ini. Mungkin kita sambut langsung Ustadz Azam untuk mengambil tempat. Persilakan kepada Ustadz. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya masuk ya? Jelas ya? Jelas, jelas Ustadz. Gimana Farhan? Kabarnya sehat? Ini masih di double nih. Soalnya. Mumpung, Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana mumpung kabarnya Ustadz? sehat, Alhamdulillah. Mumpung lagi dipin sama admin ya. Disuruh ngobrol dulu tandanya sampai hilang pinnya. Ya, gimana Farhan? Sehat juga ya, Alhamdulillah ya. Insya Allah. Malam ini kayaknya lebih ringan aja. Pembahasannya tentang sebenarnya persiapan tentang Ramadan. Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi Ramadan kita lebih dekat dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Saya izin ya share screen di akun yang satunya lagi. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan Ustadz. Ya. Sebelum dimulai, izin nyampaikan nanti kalau di tengah penyampaian ada gangguan suara dan lain sebagainya, artinya suaranya putus atau apa-apa, tolong disampaikan ya, supaya kita nggak miskomunikasi dan lain sebagainya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi dan meridhai perkumpulan kita pada malam hari ini karena pada malam hari ini adalah telah berkumpul beberapa orang yang sama-sama ingin berkembang, ingin menjadi lebih baik lagi dan mempunyai niat sama-sama bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik lagi dan bisa eh, lebih maksimal dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Baik, eh, teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sudah banyak sekali melewati bulan Ramadan ya. Kalau Farhan umurnya berapa Farhan? 16, 18, 20, Betul Ustadz. 20 ya. Ya, tahun ini 20. Benar. Kalau umurnya 20 tahun, kemudian kita asumsikan sudah mulai bisa sadar eh, apa itu bulan Ramadan dan sebagainya itu contoh di umur 12 tahun, artinya paling paling tidak sudah 8 Ramadan kita pernah lewati seperti itu. Begitu juga dengan jamaah yang lain, apalagi yang sudah lebih senior gitu. Artinya sudah banyak sekali Ramadan yang kita lewati. Maka pertanyaannya adalah kita sudah sampai di titik mana? Ramadan kita selama lebih dari 10 tahun itu sudah sampai di level mana? Apakah kita hanya menghabiskan Ramadan begitu saja dengan ya mengerjakan yang wajib-wajib kayak misalkan sholat subuh berjamaah, kemudian sholat 5 waktu dan berpuasa, atau kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu yang harus kita jadikan evaluasi. Kemudian, kenapa kok Sakina Family Club memulai pembahasan bulan Ramadan Healing with Quran ini awal? Ini termasuk saya apresiasi. Kenapa bisa membuat acara lebih awal dari eh, lainnya? Walaupun sebenarnya nggak awal banget sih, sudah mendekati Ramadan, tapi cukup baik lah untuk bisa menjadikan langkah awal kita mempersiapkan bulan suci Ramadan. Makanya dengan judul Ramadan Healing with Quran. Artinya bulan Ramadan itu
menjadikan kita sembuh dari segala macam penyakit, atau mungkin bisa dimaknai dengan healing yang lainnya itu refreshing sejenak dengan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwasannya Al-Quran itu sangat erat kolerasinya, sangat erat hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran sendiri diturunkan ketika bulan Ramadan, seperti itu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itulah kenapa sangat erat hubungan antara bulan suci Ramadan dan Al-Quranul Karim itu sendiri. Maka pertanyaannya, kenapa kita harus healing bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan? Kenapa kita harus menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita untuk lebih dekat lagi pada Al-Quran? Kenapa kok enggak di bulan-bulan yang lainnya? Kenapa kok kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian membaca tafsir dan terjemah dan sebagainya, segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran, kok di bulan suci Ramadan? Maka itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diketahui dan perlu dipahami bahwasanya para sahabat, kemudian alim ulama, kemudian para tabi'in itu jauh mempersiapkan bulan suci Ramadan lebih awal daripada kita yang sekarang ini. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan bahwasannya para salafus soleh itu memulai untuk persiapan bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sendiri. Saking mereka nggak mau melewati bulan Ramadan begitu saja. Artinya apa? Artinya mereka benar-benar menyadari bahwasannya fitrahnya manusia, bahwasannya kebiasaannya manusia itu bukan eh, bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu secara instan. Artinya seperti ini. Ketika kita sudah terbiasa dengan habits kita, dengan kebiasaan kita, dengan perilaku kita di luar bulan suci Ramadan, kemudian tiba-tiba kita paksakan diri kita untuk ngaji, hamin seminggu sebelum Ramadan itu berat rasanya. Kita yang sudah terbiasa bangun telat, kemudian dipaksakan untuk bangun sahur pasti akan terasa berat seperti itu. Begitu juga dengan interaksi kita dengan uh, Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan. Kita yang nggak biasa ngaji di luar Ramadan, maka berat rasanya. Kalau ingin bisa ngaji di bulan suci Ramadan. Walaupun dengan begitu banyak kebaikan di dalamnya, tetap aja kita akan merasa berat. Kita yang nggak biasa memegang mushaf, kemudian tiba-tiba bulan suci Ramadan datang, kemudian kita memasang target satu hari 3 juz, atau 1 hari 5 juz, atau 1 minggu 1 kali hatam, atau bahkan 1 bulan 1 kali hatam, itu akan terasa berat kalau kita memang belum terbiasa. Dan itu memang fitrahnya manusia seperti itu. Tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang secara tiba-tiba. Seperti halnya seperti ini, kalau ada orang yang tidak terbiasa makan makanan pedas, kemudian tidak sengaja menggigit cabai, maka dia akan pedesan yang luar biasa. Dia akan keluar keringat, kemudian dia akan sakit kepala dan lain sebagainya, hingga nanti akhirnya bisa menyebabkan sakit perut dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Karena memang seperti itu. Ketika kita tidak terbiasa melakukan sesuatu, kemudian dipaksa untuk melakukannya, maka efeknya itu tidak baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meniru orang-orang soleh yang terdahulu. Salafus soleh, alim ulama, dan para sahabat. Mereka sudah mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Nah, sekarang kan udah lewat 6 bulan. Sisa kurang lebih dua minggu ya, dua sampai 3 minggu lagi. Maka masih ada nggak kesempatan untuk mempersiapkan? Masih ada. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita mempersiapkan sekarang daripada kita tidak mempersiapkan apa-apa sama sekali. Karena apa? Karena begitu banyaknya kebaikan di bulan suci Ramadan, kalau kita lewati begitu saja, rasanya kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena ibaratnya seperti ini, ketika kita tahu ada tempat, ada toko baju yang dia bukan hanya memberikan diskon besar-besaran, tapi dia memberikan
Ayo, siapa yang mau ambil baju saya kasih bonus lagi. Itu bulan suci Ramadan gitu. Kalau ustadz-ustadz lain yang ngasih ibarat itu adalah toko baju memberikan diskon besar-besaran, maka kita rugi kalau kita nggak datang. Maka saya memberikan ibarat adalah ada toko baju, dia nggak ngasih diskon. Dia malah siapa yang mau datang ke sini ambil baju, nanti saya kasih bonus. Nah itu bulan suci Ramadan tuh kayak gitu. Saking luar biasanya. Bukan hanya diskon, tapi ambil semau kalian, kemudian akan dapat bonus tambahan lagi. Saking istimewanya bulan suci Ramadan. Perumpamaannya seperti itu. Maka rasanya sia-sia kan kalau kita nggak memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun atau sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari sini sudah bisa tergambarkan bahwasanya bulan Ramadan itu terbagi menjadi tiga ya, yang sama-sama kita ketahui. Ada beberapa riwayat yang melemahkan hadis tersebut, tapi itu kita ambil ibrohnya saja, kita ambil hikmahnya bahwasanya bulan suci Ramadan itu merupakan bulan ampunan, bulan maghfirah, kemudian bulan di mana kita mendapatkan pahala yang berlimpah, berkali-kali lipat di dalamnya. Seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tahu keistimewaan dari bulan suci Ramadan, maka kita juga perlu tahu keistimewaan dari membaca Al-Quran itu apa. Maka di sini ada kalimat yang menarik menurut saya. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang spesial. Tidak semua muslim diberikan kemuliaan berupa perasaan yang tenang ketika membacanya. Maka bersyukurlah ketika Allah karuniakan hal itu kepada kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bisa berpuasa sehari lamanya dari pagi sampai malam. Kita bisa memaksakan hal itu. Tapi kalau Al-Quran tuh enggak. Kalau kita males, mau dipaksa kayak apapun, ya kita nggak akan bisa untuk tilawah Al-Quran. Karena mengaji itu adalah pembiasaan diri. Satu, karena memang yang dibaca adalah tulisan Arab, sedangkan kita yang terbiasa membaca bahasa Indonesia, itu poinnya. Kemudian yang kedua, kita memang terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Itu yang menjadikan kenapa kok kita malas-malasan membaca Al-Quran. Kenapa kok kita baru baca satu halaman, sudah langsung ngantuk. Karena memang kita nggak tahu, kita nggak paham, kita nggak sadar dengan apa yang kita baca. Sehingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran itu sendiri. Semoga kita diberikan karunia untuk bisa sama-sama merasakan nikmatnya membaca Al-Quran itu sendiri. Maka bersyukurlah ketika Allah berikan kenikmatan pada kita berupa karunia bisa lebih tenang ketika membaca Al-Quran, maka banyak-banyaknya bersyukur. Jangan sampai kita ditarik nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran itu sendiri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran walaupun terbata-bata. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan taat dalam kebaikan, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka baginya dua pahala. Maksudnya apa? Ini adalah hadis yang berisikan motivasi untuk kita semua selaku orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Ustaz, tapi kita belum bisa ngaji, kita masih terbata-bata, kita masih eh, berusaha untuk membaca huruf hijaiyah. Maka apa yang harus kita lakukan? Di hadis ini dijelaskan bahwasannya yang harus kita lakukan adalah ya dibaca terus. Semakin kita sulit membacanya, semakin besar insya Allah pahala dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena Allah itu selalu memberikan ganjaran atau balasan itu sesuai dengan seberapa berat kita melakukan hal tersebut. Kalau kita punya kemudahan untuk berangkat ke masjid menggunakan mobil atau menggunakan motor, maka ketika kita dapat kondisi di mana kita nggak bisa berangkat ke masjid dengan
naik motor atau naik mobil, akhirnya kita jalan kaki, maka itu jelas kebaikannya atau pahalanya berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih banyak orang yang mendapatkan kesulitan ketika melakukan suatu ibadah. Contoh lagi ketika kita berada di suatu negara yang mana itu kondisinya sangat dingin, sehingga menyusahkan kita untuk bangun sholat subuh, mengambil air wudhu dan lain sebagainya. Maka itu pahalanya jelas berbeda dengan kita yang eh, apa namanya terbiasa dengan kehidupan yang santai-santai saja, yang tenang-tenang saja. Itu hadis ini menjelaskan tentang hal itu. Ingin memberitahukan bahwasanya sejauh mana kita berusaha, maka sebanyak itulah pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita sudah sampai kepada titik di mana kita harus berpikir dan kita harus sadar bahwasanya ada langkah besar yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada langkah yang harus kita jadikan pembeda antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelum-sebelumnya. Maka saya memberikan beberapa opsi untuk kita bisa menjadikan Ramadan ini berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau biasanya kita sudah memasang target khatam Al-Quran, itu satu bulan penuh, bulan suci Ramadan itu satu kali, maka jagalah target tersebut dan tambahkan target lainnya. Di sini ada beberapa opsi. Opsi yang pertama adalah khatam tilawah Al-Quran. Ini yang sudah banyak dilakukan oleh eh, teman-teman kita, oleh guru-guru kita, oleh sahabat-sahabat kita, yaitu menghatamkan tilawah Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Seperti itu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah punya target tersebut? Kita coba untuk masuk ke target berikutnya. Ada banyak sekali opsi untuk kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan membaca terjemah Al-Quran. Atau bisa juga dengan membaca tafsir Al-Quran. Atau kita juga bisa dengan menghafalkan beberapa juz Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan terlalu fokus pada kuantitas tilawah kita, tapi coba perhatikan kepada kualitasnya. Mungkin dulu kita ketika lagi semangat-semangatnya untuk tilawah, ketika kita lagi berapi-api untuk tilawah, kemudian memasang target Ramadan tahun ini mau khatam sebanyak 15 kali contoh. Contoh Farhan gitu, ada di titik yang lagi semangat. Ustaz, saya mau dong masang target tilawah 15 15 kali hatam gitu contoh. Artinya kan sudah ada step by stepnya. Per hari harus ngaji berapa banyak. Kemudian dibagi lagi tuh dari per hari jadi eh, per jam atau per setiap kali selesai sholat. Ada harus berapa kali, berapa juz yang dibaca. Itu nggak ada masalah. Tapi coba bandingkan dengan eh, Ramadan-Ramadan yang lain. Contoh, di Ramadan kemarin Farhan punya target hatam 2 kali. Artinya dalam satu bulan menghatamkan 2 kali Al-Quran seperti itu ya. Coba bandingkan kalau sekarang khatamnya 1 kali, tapi dengan bacaan yang lebih santai gitu. Kalau kemarin kan 2 kali tapi ngebut contohnya, karena eh, habis ngaji mau ada kuliah atau habis ngaji mau ada aktivitas lain. Coba sekarang lebih lebih memperbanyak kualitasnya, lebih meningkatkan kualitas daripada interaksi kita kepada Al-Quran dibandingkan dengan kuantitasnya. Karena sebenarnya tujuan dari kita memasang target tilawah yang banyak, target hatam yang banyak adalah supaya kita tidak terlepas dari Al-Quran itu sendiri. Kan gitu ya Farhan ya. Kenapa kita masang target yang besar? Ya karena kita supaya menyibukkan diri kita. Kalau kita nggak masang target, kita akan bingung. Habis sholat subuh ngapain ya? Karena kita nggak punya target. Tapi kalau kita ada target, oh iya, habis sholat subuh saya ada target untuk menyelesaikan tilawah sebanyak 1 juz seperti itu. Nah, kalau targetnya kebanyakan, dalam tanda kutip ya, kalau targetnya kebanyakan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita akan menurunkan kualitas kita, kualitas tilawah kita, dan kita akan menaikkan kuantitasnya. Artinya apa? Artinya ketika kita punya target yang besar, kemudian waktunya tidak kita lebarkan, artinya kita
kita pakai jatah ngaji setiap setelah sholat. Artinya cuma 5 waktu. Nah, 5 waktu kita pasang target satu kali sholat itu 3 juz deh. Nah, setelah sholat kalau ngajinya 3 juz itu sudah bisa dipastikan bacanya pasti ngebut banget. Artinya kualitasnya hilang seperti itu. Kualitas tilawahnya hilang. Saya nggak bisa menjudge apakah panjang pendeknya benar atau makhorijul hurufnya benar atau salah. Tapi yang pasti kemungkinan untuk mendapatkan kenikmatan dari Al-Quran itu berkurang. Maka coba kita sama-sama di Ramadan tahun ini tingkatkan kualitasnya eh, dan kurangi apa namanya? Kurangi hal-hal yang bisa menjadikan distraksi kita kepada Al-Quran itu sendiri. Kalau kita terbiasa dengan ngaji cepat, coba kita rubah kita jadi ngaji yang pelan-pelan, yang dinikmati, yang dinikmati setiap hurufnya. Sehingga apa? Sehingga bisa tercapai target kualitas bacaan kita. Sehingga kita bisa bisa menjadi orang-orang yang tidak merugi dan tidak apa namanya bisa merasakan bagaimana nikmatnya Al-Quran itu sendiri. Maka ini tadi opsi yang sudah saya berikan kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya sendiri tentang apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan pada Ramadan tahun ini. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwasannya Al-Quran itu fitrahnya atau memang sudah takdirnya adalah untuk dibaca. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran sebagai padahal kita adalah seorang Muslim, artinya kita tidak memberikan hak daripada Al-Quran itu sendiri. Ketika kita tahu bahwasanya Al-Quran punya hak untuk dibaca, kemudian kita nggak membacanya, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Karena apa? Karena kita tidak bisa memberikan apa yang perlu kepada Al-Quran itu sendiri. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Sementara satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis yang masyhur, saya rasa semuanya sudah tahu tentang hadis ini bahwasanya eh, cara Allah untuk memberikan pahala, ganjaran, kebaikan dari setiap Muslim yang membaca Al-Quran adalah dengan sedetail itu, dengan sekecil itu. Alif lam mim tidak dihitung satu kata, tapi alif satu huruf, kemudian mim satu huruf, lam satu huruf. Dan di setiap huruf itu ada kebaikannya, kemudian dikalikan 10 kali lipat karena masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka itu yang ingin Allah berikan kepada kita, yang ingin Allah kasih tahu ke kita bahwasanya ya udah silahkan dimaksimalkan eh, waktu yang ada, silahkan dimaksimalkan Ramadan yang kita miliki dengan kebaikan atau dengan kegiatan yang optimal ini. Jangan sampai kita sudah tahu kebaikan ini, sudah tahu pahala yang besar dari tilawah Al-Quran, tapi kita malah ya udahlah nanti aja gitu. Ya udahlah nanti malam aja. Contoh nih udah masuk bulan suci Ramadan nih. Terus mau ngaji pagi hari habis subuh. Ah, nanti aja deh habis maghrib. Sekarang masih ngantuk tidur dulu aja. Tiba-tiba isya aja. Jadinya nggak ngaji lagi satu hari. Kemudian skip besoknya. Ya udahlah nanti aja ngebut di 10 hari terakhir. Ngincer Lailatul Qadar. Akhirnya 20 hari ke skip gitu aja. Baru mulai ngaji di 10 hari terakhir. Qadarullah, Allah nggak ngizinin kita. Entah nyawa kita dicabut atau kita diberikan penyakit sehingga kita nggak bisa ngaji lagi. Kan nggak ada yang bisa menjamin. Kita bisa berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan suci Ramadan, tapi kita nggak mau memaksimalkan bulan suci Ramadan tersebut. Maka apa yang kurang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit eh, refreshing atau sedikit penyegar kepada kita supaya kita sama-sama lebih semangat lagi tilawah Al-Qur'annya, kemudian interaksi dengan Al-Qur'an khususnya pada bulan suci Ramadan ini sehingga Ramadan kita bisa benar-benar healing bersama Al-Qur'an, menyembuhkan jiwa-jiwa kita yang kosong sebelumnya, kemudian memberikan isi kepada hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Al-Qur'anul Karim. Semoga kita bisa sama-sama istiqomah senantiasa bersama dengan Al-Quran sehingga kita mendapatkan kenikmatan membaca
Al-Quran itu sendiri sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi yang mana ketika Ramadan pergi kita tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Semoga kita dihindari dari hal-hal tersebut dan kita didekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Mungkin Ustaz Farhan izin menyimpulkan sedikit Ustaz. Ada 4 poin nih. Mohon dikoreksi juga ya Ustaz ya. Yang pertama itu amalan Ramadan itu adalah kebiasaan yang dibangun dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita tidak bisa beribadah eh, hanya di bulan Ramadan saja, tapi melainkan kita melatih terlebih dahulu, lalu menanamnya di bulan Ramadan. Poin yang kedua itu nikmat membaca Al-Quran atau ketenangan kita dalam membaca Al-Quran itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri bersama, karena Al-Quran adalah pedoman kita dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhir. Baru yang ketiga itu adalah jadikan Ramadan ini, tahun ini, itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dalam arti lebih baik dan menetapkan target-target seperti tadi ada tilawah, baru mungkin sholatnya diperbanyak, sholat sunnahnya. Tilawahnya itu bukan hanya dibaca, tapi juga tafsirnya dan artinya, maknanya, dan seterusnya. Baru yang terakhir adalah berikan hak-hak Al-Quran. Jadi semacam kita manusia punya hak, Al-Quran juga punya hak agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mungkin itu ya empat poin yang bisa kalian simpulkan. Sebelum kita selanjutnya adalah tanya jawab nih Ustaz. Tanya jawab kepada Ustadz tentang materi yang telah disampaikan. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung langsung eh, bicara juga boleh. Dipersilakan. Bin Farhan ulangi sekali lagi kepada ibu-ibu. Oh ini Ustaz, ada di chatnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika jika ingin ziyadah 1 juz dan murojaah 3 juz, bagaimana cara mengaturnya ya Ustaz? Agar targetnya dapat terlaksana selama Ramadan. Jazakallah khairan Ustaz. Boleh dijawab Ustaz? Yes. Sudah masuk ya? Masuk, masuk Ustaz. Boleh diulang sekali lagi, maaf. Poinnya. Assalamualaikum Ustaz. Jika ingin ziyadah 1 juz dan murojaah 3 juz, bagaimana cara mengaturnya dan agar targetnya dapat terlaksana selama Ramadan, Ustaz? Oke, baik. Eh, saya paham poinnya. Adalah berarti sudah tes suara gema nggak? Tidak, Ustaz. Oke. Iya, banyak sekali pertanyaan yang seperti ini. Nah, ya ini saya sedikit merangkum, barangkali nanti ada yang mau nanya juga. Jadi ada banyak sekali pertanyaan menjelang Ramadan itu adalah eh, yang pertama, mana yang lebih utama antara murojaah dengan tilawah? Itu yang sering ditanyakan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatur waktu murojaah, kemudian ngaji, dan ziyadah itu juga pertanyaan yang sering dilontarkan. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan gini saya sering jawab ke Farhan. Banyak sekali saya menerangkan ke Farhan tentang
bagaimana manajemen waktu, manajemen waktu hafalan, kemudian manajemen waktu murojaah, dan manajemen waktu tilawah. Satu hal yang perlu dipahami bersama bahwasanya murojaah dengan tilawah itu berbeda ya. Mungkin ini buat gambaran ke teman-teman sekalian. Murojaah dan tilawah itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Walaupun terlihat sama, tapi nyatanya berbeda. Karena murojaah itu harus fokus mengulang hafalan, sedangkan tilawah itu ya benar-benar ngebaca. Walaupun kalau kita sudah murojaah itu sudah masuk ke kategori tilawah juga sebenarnya. Tinggal bagaimana kita ziyadah hafalan baru. Itu kan yang jadi pertanyaannya. Sebentar. Ini ada yang bawa HP ke sini. Apakah takut suaranya gembak? Ya, jadi membagi waktu adalah bisa dengan di waktu-waktu yang kondusif. Itu yang perlu digarisbawahi. Contoh gini, ziyadah dengan tilawah tadi ya? Apa ziyadah dengan murojaah? Biadah dan murojaah, Ustaz. Oke, berarti ini sebenarnya ini di luar bulan suci Ramadan pun sudah harus di manage gitu ya. Sudah harus dipasang waktu. Biasanya kalau ziyadah itu di malam hari, maghrib, atau di subuh. Lepas selesai sholat subuh. Itu ada dua waktu yang paling kondusif untuk menambah hafalan baru. Untuk ziyadah ya. Kemudian untuk tilawahnya, murojaahnya berarti tinggal dicari di mana waktu kosong yang kita miliki. Saya nggak bisa memaksakan semua orang untuk mengikuti cara ini karena setiap orang kan beda-beda ya kesibukannya dan lain sebagainya. Maka saya hanya bisa menggambarkan ketika dulu mondok itu mana waktu-waktu yang eh, kondusif, golden hour seperti itu, waktu-waktu emas untuk menambah atau memurojaah. Kalau dulu di pondok itu, waktu emasnya adalah untuk hafalan baru itu di pagi setelah subuh. Sedangkan waktu emas untuk murojaah itu adalah selepas maghrib. Akan tetapi, ini rasanya berat untuk diterapkan di kehidupan di luar pondok. Karena apa? Karena waktu maghrib, kalau dipakai murojaah, sedangkan kepala kita sudah penuh dengan pekerjaan dari pagi sampai sore, atau kepala kita sudah penuh dengan pelajaran di bangku perkuliahan, kalau dipaksakan murojaah habis maghrib, yang ada baca surat Al-Baqarah nyasar ke surat Ali Imran, baca surat Al-Baqarah nyasar ke surat Al-Maidah, baca surat Al-Baqarah nyasar ke surat At-Taubah. Karena apa? Karena memang fokusnya udah hilang di waktu selepas maghrib. Karena dengan kesibukan kita, penatnya kepala kita, capeknya pikiran kita, akhirnya jadi seperti itu. Maka bagaimana cara mencari waktunya untuk wajah? Ya kita cari sendiri. Kita coba dicek apa namanya jadwal harian kita di mana ada waktu kosong. Tapi sebelum ngecek jadwal itu kita harus bersihkan pikiran, buang jauh-jauh rasa males. Karena kalau kita sambil ngecek jadwal itu sambil males, akhirnya yang aslinya itu kosong tapi kayak ah, enggak deh, kayaknya ini enggak kosong, ini kayaknya capek nanti gitu. Itu kalau ngecek jadwalnya sambil males. Tapi kalau kita lagi pikiran yang jernih, lagi fokus, bisa kita cek satu-satu. Contoh, habis saya harus kerja itu berangkat pukul 7 pagi, sedangkan subuh itu pukul 4 pagi. Artinya masih ada spare waktu 3 jam. Siap-siap sebelum berangkat ke kantor, contoh 1 jam. Oke, berarti dari jam 6 sampai jam 7 itu berangkat ke kantor dan persiapan segala macam. Artinya dari jam 5 sampai jam 6 bisa kita maksimalkan untuk siadah atau hafalan baru. Kemudian kita cari lagi waktu murojaahnya kapan. Dicoba dulu aja habis maghrib. Bisa nggak? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, waduh nggak bisa nih kemarin ngaji habis maghrib baru 5 menit udah ketiduran. Itu nggak oke. Berarti habis maghrib itu nggak oke waktunya. Kita cari waktu yang lain. Habis asar atau habis zuhur atau waktu-waktu yang lain tergantung kesibukan kita masing-masing. Wallahu alam. Mungkin itu Farhan kalau Baik, terima pembagian kasih waktu. Ustaz. Kepada Kak Latifah, apakah menjawab? Boleh boleh reaction. Kalau ada yang ingin tambahan pertanyaan, mungkin kita lanjut aja Ustaz. Udah ada pertanyaan kedua Ustaz nih dari Pak Muhlas. Jadi
Di kantor akan dilaksanakan lomba banyak-banyakan baca Al-Quran dan berhadiah. Apakah ini termasuk healing dengan Al-Quran? Nah, ini iming-iming hadiah, Ustaz. Apakah itu termasuk healing dengan Al-Quran? Baik, boleh dijawab, Ustaz. Ya, ini kan berarti babnya bab niat ya. Kalau secara gambaran, secara umum, itu healing. Karena kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Apalagi sudah pasti dengan target tertentu yang kita miliki, itu bisa menjadikan kita lebih semangat dan lebih banyak interaksi dengan Al-Quran. Tapi yang perlu kita sadari gini, kalau ada lomba banyak-banyakan tilawah, kemudian kita pasang target eh, target tertentu gitu. Contoh 1 bulan pengen 5 kali khatam. Kalau niatnya untuk eh, tilawah saja sudah pasti healing. Tapi kalau niatnya untuk hadiah, emang kita bisa ngejamin orang-orang yang lain itu targetnya cuma 5 kali khatam. Jadi saya rasa kayak kalau mau memaksakan diri untuk ngaji itu karena iming-iming hadiah, itu nggak akan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Maka jadikan itu sebagai bonus aja gitu. Kalau pas banyak ya udah alhamdulillah. Tapi kita target sendiri. Kita pasang target 1 bulan 5 juz contoh. 5 juz. 1 bulan 5 kali hatam. Contoh. Ya udah. Kalau kita yang paling banyak ya alhamdulillah. Berarti kan bukan kita yang semangat, tapi teman-teman yang lain yang males gitu. Kita kasih niatnya gitu aja. Bukan karena kita banyak ngajinya, tapi karena yang lain ada kesibukan satu dan lain hal. Tapi kalau kita eh, gagal untuk meraih hadiah tersebut, ya berarti ada banyak yang lebih semangat lagi dari segi tilawah. Gitu. Maka kalau pertanyaannya apakah itu termasuk ke dalam healing atau enggak, maka insya Allah termasuk ke dalam healing selama kita masih meniatkan dengan baik. Tapi yang perlu kita sadari bahwasanya meninggalkan sesuatu karena takut dibilang ria atau karena takut dibilang sombong atau karena takut dibilang pamer, maka itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori tersebut. Jadi kalau kita nggak sedekah karena takut dibilang orang eh, apa namanya takut orang lain nilai kita sok-sokan sedekah, maka itu sudah termasuk ke dalam ria itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, kepada Pak Mukhlas, apakah menjawab, Pak? Alhamdulillah. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh raise hand ataupun boleh bertanya di kolom komentar. Ini ada batasannya enggak, Bu? Atau kita tampung semua sampai dua? Baik, mungkin sambil menunggu Ustaz Farhan ada sedikit ingin ditanyakan Ustaz. Ya, silakan. Baik, Takut juga. ini boleh kan Ustaz? Boleh, Insyaallah. selama masuk Jadi kan konteksnya boleh. eh, anak kuliah lah Ustaz ya, anak kuliah, anak muda zaman sekarang kan gitu Ustaz ya. Udah menetapkan target misalnya tilawah dan hafal Quran, ziyadah dan murajaah gitu kan Ustaz. Tapi kan di lingkungan, biasanya lingkungan anak-anak muda gitu kan eh, kurang lah gitu kan Ustaz. Kalau kita eh, tiba-tiba minggir sendiri baca Quran gitu kan. Di bulan Ramadan misalnya. Apa mereka lagi nongkrong, kan kita harus mengejar tuh hafalan setelah sholat misalnya. Nah, yang lain kan udah pada keluar. Nah, kita harus eh, menetapkan target kita gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara menghilangkan eh, rasa itu gitu Ustaz? Bahwa kita harus tetap mengejar target gitu.
tanpa harus menghiraukan teman-teman. Karena kan kalau di yang Farhan rasakan ya, nah jadi nggak usah jadilah, nanti di, diliatin banget gitu-gitu, Ustaz. Nah, menurut tanggapan Ustaz gimana, Ustaz? Ya, ini eh, yang tadi udah dijelaskan kalau kita berhenti melakukan sesuatu karena takut dinilai orang lain, maka kita sebenarnya sudah masuk ke omongan orang orang tersebut. Tapi gini, Farhan, yang menariknya adalah eh, saya rasa semua orang itu sudah paham bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah ya bulannya orang-orang tiba-tiba jadi soleh. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana tiba-tiba semua orang megang Al-Quran seperti itu. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana tiba-tiba masjid itu rame walaupun mungkin 10 hari pertama atau 20 hari pertama aja. Tapi tiba-tiba memang seramai itu. Artinya apa? Artinya itu sudah hal yang normal ketika kita tiba-tiba ngaji, tiba-tiba melipir gitu di saat orang lain main-main, kemudian nongkrong-nongkrong, kita malah milih ngaji, yaitu nggak masalah. Maka pertanyaannya balik lagi ke Farhan. Aktivitas ini mau dilakukan hanya saat bulan suci Ramadan aja, atau ini menjadi langkah awal nanti di bulan suci, setelah bulan suci Ramadan, semoga tetap bisa istiqomah, kan gitu pertanyaannya. Dan kalau memang niat dalam hati hanya ingin mencari bonus tadi itu atau mencari diskon besar-besaran di bulan suci Ramadan tadi, maka merugi kalau nggak dilakukan. Gitu. Kalau sampai sudah tahu pahalanya, sudah tahu kebaikannya dari apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi kita menipir karena takut. Bahkan bahkan belum dibilang, bahkan teman-teman Farhan tuh nggak bilang Farhan soalim, nggak bilang Farhan sok-sokan ngaji, belum. Cuman ketakutan di kepala aja. Kemudian akhirnya Farhan berhenti karena ketakutan yang ada di dalam kepala. Kira-kira siapa yang rugi kalau kayak gitu, Farhan? Kita lah, Ustaz. Iya. Nanti nanti Farhan tanya lagi ke kalau sudah ngelakuin terus dinilai sama orang baru kita ngobrol lagi. Tapi kalau masih bentuknya ketakutan aja, lakuin aja dulu. Kecuali udah ngelakuin terus tiba-tiba dibilang soalim dan itu depan-depan. Maksudnya hadap-hadapan dibilang soalim, nah baru kita ngobrol lagi. Nah, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Tapi kalau masih di dalam kepala, saya rasa nggak perlu dijadikan ketakutan gitu. Biarkan itu lewat begitu saja. Biarkan itu menjadi ketakutan yang kita bisa handle. Atau masih dalam kepala, belum terjadi. Walaupun mungkin kita ngelihat pelan-pelan kok kita dijauhin ya, karena kita alim sendiri gitu. Pelan-pelan circle kita menjauh karena eh, kita ngaji. Nah itu kan yang kita takutin. Padahal, meanwhile gitu, di sisi lainnya, ternyata orang-orang itu menjauhi kita karena menghargai kita. Kita yang dulu bisa main bareng sama teman-teman kita yang dulu bisa nongkrong bareng, ngopi bareng, terus masuk bulan suci Ramadan, di 5 hari pertama aja, kita memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Waktu diajak nongkrong kita nggak mau, maaf nggak mau, bukan maaf nggak mau, maaf nggak bisa, ada target yang harus dicapai aja. Nah itu kan pasti otomatis jadi ada jarak ya antara teman-teman kita dengan kita. Nah kalau kita pikir pakai pola pikir kita, wah gak enak nih, jadi nggak enakan sama mereka. Akhirnya apa, kita berhenti ngaji, ikut nongkrong sama mereka. Padahal yang ada di dalam kepala mereka justru ya udahlah biarin dia aja, dia mau ngaji dulu, kita jangan ganggu, nanti kita yang salah pula kan gitu. Nah, kalau kita mau pakai pola pikir yang kita eh, jalani, yaitu kita hanya ketakutan, maka saya rasa akan menjadi orang-orang yang merugi. Apalagi ini mulainya di bulan suci Ramadan, di mana semua orang sepertinya maklum, semua orang sepertinya akan memberikan excuse, memberikan pemaafan kalau ada tiba-tiba orang menjadi soleh secara mendadak, tiba-tiba jadi alim secara mendadak, semua orang kan, ayo udahlah, emang dia mau ngejar Ramadan kali, ngejar target gitu pasti. Seperti itu. Allah alam. Nanti kita cerita lagi lah kalau ternyata apa yang ada di dalam kepala Farhan betul-betul terjadi gitu. Oke, makasih, Ustaz. Baik, bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika ingin bertanya, boleh raise hand atau bisa bertanya lewat kolom komentar.
Ini ada pertanyaan Ustaz di kolom komentar. Kalau untuk pemula nih Ustaz, untuk pemula yang masih terbata-bata, bagaimana sebaiknya melakukan tilawah di bulan Ramadan? Boleh dijawab Ustaz. Ya, eh, sepertinya kalau untuk yang tilawahnya masih terbata-bata, ini adalah waktu yang paling tepat untuk menjadikan langkah awal kita. Karena apa? Karena usaha yang akan kita lakukan sama, eh, terbata-batanya sama, kemudian rasa malas yang harus kita lawan sama. Akan tetapi pahala yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan itu berbeda ketika bulan suci Ramadan dengan bulan suci, dengan bulan-bulan lainnya. Kan gitu ya. Di bulan, contoh di bulan Muharram, kita mau mulai belajar ngaji gitu buat teman-teman yang masih belum bisa ngaji contoh. Itu ya pahalanya pahala bulan bulan Muharram seperti itu. Tidak sama dengan pahala bulan suci Ramadan. Padahal terbata-batanya sama. Padahal eh, eh, usaha yang dikeluarkan sama. Padahal kesulitan yang dialami sama. Akan tetapi kebaikan yang didapatkan berbeda. Maka bulan suci Ramadan menjadi momentum yang paling tepat untuk kita mulai untuk belajar Quran, khususnya belajar ngaji buat teman-teman yang belum bisa atau belum lancar tilawahnya seperti itu. Maka ini jadi momentum yang sangat luar biasa. Kemudian apa langkah yang harus diambil? Langkah yang harus diambil adalah yang pertama coba cari di lingkungan terdekat kita ada enggak kelas tilawah Al-Quran. Coba cari di lingkungan terdekat kita ada enggak eh, belajar ngaji, apakah di musola atau di masjid dekat rumah kita. Atau kalau nggak ketemu, ya udah mau nggak mau kita yang harus datangin majelis tersebut. Bisa online atau cari masjid-masjid yang agak jauh nggak masalah. Yang penting kita punya eh, fasilitasnya seperti itu. Kita punya lingkungan yang bisa mendukung. Karena kalau kita belajar sendiri, apalagi belajar di YouTube ya, itu sangat tidak direkomendasikan. Karena belajar Al-Quran itu harus bersama dengan gurunya. Dan itu semua ulama sudah sepakat seperti itu. Nggak bisa kita belajar Al-Quran hanya lewat YouTube. Belajar lewat YouTube boleh, tapi kalau hanya lewat YouTube, itu sangat tidak disarankan. Seperti itu. Allahu alam. Itu. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, kakak abang sekalian yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, mungkin karena tidak tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Ustaz, boleh closing statement Ustaz dari materi. Oh, sebelum itu ada Ustaz, satu lagi. Boleh ya Ustaz, satu lagi ya Ustaz. Ya, Terakhir ini, terakhir. Bagaimana sih cara supaya kita bisa tetap healing dengan Al-Quran? Ustaz? Tips and trick caranya Ustaz.
Boleh dijawab, Ustaz. Ya, yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana kita memposisikan diri terhadap Al-Quran itu sendiri. Kalau kita memposisikan diri bahwasannya Al-Quran itu penting buat hidup kita, maka akan mudah rasanya untuk kita healing bersama dengan Al-Quran. Tapi kalau kita masih memposisikan diri sebagai Al-Quran itu adalah suatu hal yang membosankan, suatu hal yang berat untuk kita baca, eh, rasanya akan berat juga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai tempat healing kita. Kita pasti akan lari ke hal-hal lain untuk mencari eh, healing kita sendiri. Kita akan mencoba untuk mencari aktivitas lain yang lebih menyenangkan untuk menjadikan diri kita lebih fresh seperti itu, lebih tenang seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan agar bisa sampai kepada tahapan healing bersama Al-Quran itu adalah dengan membiasakan diri. Kalau kita belum bisa tilawah dengan bacaan yang menenangkan dalam tanda kutip ya, artinya masih terbata-bata dan lain sebagainya, maka cobalah untuk kita eh, mendengarkan murotal Al-Quran, tahu mendengarkan para qori yang bacaannya bagus-bagus, itu ketika mereka membaca Al-Quran. Karena itulah posisinya healing seperti itu. Ketika hati kita menjadi heal atau menjadi sembuh seperti itu. Ketika hati kita menjadi sembuh, kemudian diri kita lebih tenang lagi, kemudian eh, tidak ada emosi. Nah, itu yang disebut dengan panjang, tapi bukan hal yang mustahil. Kan? Dan ditambah dengan membaca terjemah. Gitu. Karena sejatinya kalau kita ngaji aja, itu menambah poin ketenangan kita dengan Al-Quran itu Jadi, sendiri. apakah Wallahu a'lam. pertanyaannya sudah menjawab? Ingin dijawab juga? Oke, baik. Orang perempuan yang sedang halangan, Ustaz, bisa membaca Quran lewat HP, Ustaz. Oh iya, Abangan Untuk itu gimana? membaca Quran lewat HP, Ustaz. Selalu ada di membaca Al-Quran dan apakah boleh wanita haid masuk ke dalam masjid seperti itu ya di saat kita sudah sama-sama punya target untuk tilawah Al-Quran dengan waktu yang terbatas khususnya buat perempuan ya karena 1 bulan kan ada masa haidnya seperti itu ada masa dilarang untuk membaca Al-Quran maka ada beberapa pendapat sebenarnya ada yang memperbolehkan ada yang tidak memperbolehkan seperti itu ada yang memperbolehkan tapi dengan syarat Al-Qurannya itu adalah Al-Quran yang ada terjemah gitu karena kalau kalau nggak pakai terjemah itu nggak boleh sama sekali kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau lewat HP itu boleh seperti itu maka ada banyak pendapat yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya membaca Al-Quran ketika sedang haid maka yang sudah pasti adalah yang tidak boleh itu ketika haid adalah membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran yang betul-betul Al-Quran seperti itu ya. Karena kan haid itu kondisinya adalah sedang najis, sedangkan Al-Quran adalah uh, kitab suci seperti itu. Maka tidak diperbolehkan untuk siapapun yang sedang berhadas untuk membaca atau memegang Al-Quran itu sendiri. Akan tetapi bagaimana dengan HP itu masih ada perbedaan pendapat di dalamnya. Apakah boleh atau tidak melalui handphone itu sendiri. Saya tidak bisa memberikan apa namanya uh, pendapat yang jelas silakan untuk dicari ke ustadz-ustadz yang lain karena khawatir jika memberikan pendapat yang salah maka bisa menyesatkan dan lain sebagainya. Allahu alam. Tapi yang pasti ada perbedaan pendapat di dalamnya. Silakan dipilih mau mengikuti pandangan yang mana. Baik. Pada Ibu Ida, apakah ada yang ingin tambahkan? Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Tadi dengan berakhirlah tanya jawab dan berakhirlah statement tanya jawab kita pada malam hari ini dan selanjutnya Ustaz closing statement kata-kata penutup Ustaz untuk kajian kita pada malam hari ini. Persilakan Ustaz. Ya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sedikit closing statement dari saya tentang apa yang disampaikan pada malam hari ini.
bahwasannya bulan suci Ramadan dan Al-Quran itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Maka saya himbau untuk diri saya pribadi, khususnya dan juga pada teman-teman dan jemaah yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini, mari kita sama-sama untuk meningkatkan tilawah kita pada saat bulan suci Ramadan, kemudian melanjutkannya pada bulan-bulan lainnya. Akan tetapi coba untuk jadikan Ramadan ini Ramadan yang berbeda, yaitu dengan menambahkan kualitas yang kita miliki dengan interaksi kepada Al-Quran. Kemudian kita coba untuk tambah lagi jenis interaksi kita. Kalau yang dulunya kita hanya ngaji pada bulan suci Ramadan, maka coba untuk tambahkan jenis interaksi lainnya, yaitu dengan membaca terjemah atau membaca tafsirnya atau uh, dengan menghafalkan satu bulan satu juz aja itu udah luar biasa seperti itu. Atau bahkan satu bulan eh, beberapa surat pilihan, nah, itu sudah luar biasa. Karena apa? Artinya ada capaian tertentu. Bulan suci Ramadan kemarin kita belum hafal surat Yasin, contoh. Kemudian kita di bulan suci Ramadan sekarang pengen nyobain hafal surat Yasin. Gak banyak kok, bisa dibagi menjadi 30 hari seperti itu dan jadi lebih ringan. Maka itu poin yang ingin saya sampaikan pada saat ini, supaya kita tidak melewati bulan suci Ramadan dengan sia-sia. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi dan jauh dari Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Itu di mute orang. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Azam dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman, abang kakak yang telah hadir pada kajian kita malam hari ini. Semoga dengan diadakannya ini semakin menambah eh, kegiatan kita nanti di bulan Ramadan kita dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya akhiri kajian pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Baik, ya. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini